Konnichiwa, minasan konnichiwa, pau desu. Karena sekarang sudah masuk bulan-bulan pendaftaran ujian JLPT ya teman-teman, pasti banyak teman-teman itu yang ingin mengukur kemampuan bahasa Jepangnya dengan mengikuti ujian tersebut. Biasanya ujian JLPT itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun ya teman-teman untuk yang di Jepang, yaitu di minggu pertama di bulan 7, yang kedua adalah di minggu pertama di bulan 12 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut ujian disarankan untuk bikin akunnya dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Lalu setelah nanti teman-teman punya akun, teman-teman bisa daftar ujiannya. Nah, tetapi sebagian teman-teman mungkin ada yang belum tahu bagaimana untuk proses pembuatan akunnya. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat akun JLPT plus bagaimana cara daftar ujiannya ya teman-teman. Jadi di sini gue akan menggunakan HP sebagai contoh untuk tutorial pembuatan akunnya. Jadi buat teman-teman silahkan ikuti video ini sampai habis. Nah, sekarang kita udah ada di website JLPT ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 pilihan bahasa, yaitu Inggris dan bahasa Jepang ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita pilih yang bahasa Jepang aja. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa cek ya jadwal pertama dan jadwal kedua. Tetapi bukan itu yang ingin kita lihat. Kita langsung aja scroll ke bawah ya. Ini di bagian sini ada halaman login sama halaman pendaftaran akun ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang pendaftaran akun ya teman-teman. Kita pilih. Nah, di sini ada 2 pilihan yaitu ada Kojin sama Dantai untuk perorangan sama grup ya teman-teman. Kita pilih yang Kojin ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini kita pilih bahasanya, pilih bahasa Jepang atau Inggris, tapi kita pilih yang Inggris aja ya, yang simple ya teman-teman, biar mudah dipahami. Nah, oke. Nah, di sini kita masuk dulu ke step pertama ya teman-teman. Ini tinggal agree aja sih, teman-teman scroll ke bawah, lalu pilih agree seperti ini ya teman-teman. Oke, masuk ke yang kedua. Ini mengisi data. Yang pertama, data yang teman-teman isi itu adalah nama ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita isi nama sesuai dengan zarif card teman-teman ya, atau paspor. Nah, setelah itu teman-teman lanjut ke pengisian country atau negara ya teman-teman. Kita pilih dulu ini, select your country or region ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih negara ya. Ya, di sini kita pilihnya Indonesia ya teman-teman. Pilih, lalu oke. Nah, selanjutnya adalah bahasa ibu ya teman-teman, atau bahasa utama. Nah, ini juga bahasa Indonesia ya teman-teman. Sekarang kita pilih seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, pilih yang bahasa Indonesia. Lalu pilih OK ya teman-teman. Nah, ini jenis kelamin, pilih kalau yang male itu cowok, kalau yang female itu cewek ya teman-teman. Ya, teman-teman sesuaikan saja. Nah, lalu di sini kalau kita scroll ke bawah, kita itu akan memilih tanggal lahir ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman isikan tanggal lahir sesuai tanggal lahir teman-teman, dan jangan lupa dicentang ya teman-teman yang di bawah, bukti teman-teman itu di atas 16 tahun. Nah, setelah mengisi tanggal lahir, selanjutnya adalah mengisi alamat ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cukup mengisikan kode pos teman-teman terlebih dahulu ya. Misalnya seperti ini, isikan kode pos. Nah, lalu pilih enter your address ya teman-teman. Nanti otomatis itu akan keluar ya alamat teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih OK saja. Nah, lalu nanti di bagian bawah ya teman-teman ya, teman-teman itu bisa menambahkan nomornya sama nama gedung dan lain-lain. Pokoknya menambahkan detailnya lah seperti itu. Nah, sesuai dengan alamat teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada nomor telepon ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu bisa mengisikan nomor telepon ya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak punya nomor telepon, gunakan nomor telepon perusahaan juga bisa, karena ini harus nomor telepon Jepang ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu mengisikan nomor HP, selanjutnya mengisikan alamat email ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman isikan alamat email teman-teman dan password juga ya. Nah, untuk password di sini diminta itu ada huruf alfabet, huruf besar dan kecil ya teman-teman, sama angka juga gabungannya. Nah, sekarang kita isi dulu. Nah, setelah teman-teman mengisikan password, di sini ada bagian bawah ya teman-teman bisa memilih mendapatkan informasi dari email atau tidak. Nih teman-teman pilih aja receive ya, jadi nanti kita bisa mendapatkan informasi dari email. Setelah itu lanjut ya teman-teman ya.
Nah, jadi di sini passwordnya itu ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan kalau passwordnya itu harus tergabung dalam huruf dan angka ya teman-teman, dan hurufnya itu harus huruf kecil dan huruf besar. Nah, jadi di sini kita perbaiki dulu ya teman-teman. Nah, setelah nanti teman-teman perbaiki, teman-teman itu langsung masuk ke confirm your address ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita sudah lanjut ke step yang ketiga. Nah, sekarang teman-teman tinggal periksa data teman-teman apakah sudah betul atau tidak. Nah, jadi cek aja dari atas sampai bawah ya teman-teman. Nah, kalau sekiranya tidak ada data yang salah, teman-teman itu tinggal pilih register ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman pendaftarannya sudah selesai. Dan nanti ID JLPT-nya akan dikirim ke email teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa login dengan ID JLPT tersebut dan password yang sudah teman-teman bikin tadi. Nah, setelah kita selesai daftar, selanjutnya kita cek email ya teman-teman. Nanti di email itu teman-teman akan menemukan link seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman klik aja linknya. Setelah teman-teman itu mengklik linknya, nanti teman-teman diarahkan lagi ke halaman JLPT ya. Dan di situ teman-teman disuruh untuk memasukkan password yang sudah teman-teman bikin saat mendaftar akun JLPT tadi. Nah, jadi masukkan dulu passwordnya. Setelah itu pilih lanjut ya teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil mengisikan passwordnya, itu akun teman-teman sudah terverifikasi ya, dan teman-teman siap untuk login dan daftar ujian dengan akun tersebut. Nah, jadi ya setelah teman-teman itu selesai mendaftar akun, nanti teman-teman cek email teman-teman, nanti teman-teman itu akan mendapatkan ID JLPT ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah teman-teman itu mendaftar ujiannya. Nah, di sini gue akan tunjukkan proses untuk pendaftaran ujiannya ya teman-teman. Untuk proses pendaftaran ujiannya jauh lebih simpel lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ikuti video ini. Nah, sekarang kita mulai untuk proses pendaftaran ujian JLPT ya teman-teman. Prosesnya sama seperti yang tadi. Sekarang kita scroll ke bawah. Sekarang yang kita pilih itu adalah bagian yang login ya teman-teman, yang biru. Sekarang kita pilih. Nah, di sini teman-teman diminta login ya dengan ID yang sudah dikirimkan lewat email tadi sama password yang sudah teman-teman isi saat pendaftaran tadi ya. Nah, sekarang kita coba isi dulu. Nah, setelah teman-teman login, proses untuk mendaftar ujiannya itu teman-teman pilih di menu ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman pilih di ini ya, examination application yang ini ya teman-teman, nomor 2. Nah, lalu di sini ada info ya, ujiannya itu tanggal ujian sama deadline registrasinya ya teman-teman, yaitu tanggal 8 April. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu untuk pendaftaran perorangan, yang kedua itu pendaftaran untuk grup ya teman-teman. Nah, karena kita perorangan, kita pilih yang individual application ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Nah, sampai ini ya, sampai temu agree, pilih agree. Nah, selanjutnya masukkan ini ya, info ya teman-teman, data. Nah, di sini teman-teman pilih tes level. Nah, di sini pilih level yang 3 ya misalnya. Terus di sini pilih area. Nah, jadi di sini ya teman-teman, areanya itu adalah bukan by prefecture ya teman-teman, tapi by area ya teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau misalnya teman-teman mau di Fukuoka, pilih area 10 ya, Kyushu seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau yang di daerah ini Kinki atau Kansai, teman-teman pilih yang nomor 7 seperti ini ya. Nah, jadi gue pilih yang nomor 7. Nah, lalu pilih OK ya teman-teman. Nah, di sini ya, untuk lokasi ujiannya itu berdasarkan alamat lokasi terdekat dari alamat yang kita daftarkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah memasukkan foto. Nah, sekarang kita tinggal upload foto aja ya teman-teman. Nah, ini ya, untuk foto ini ada panduannya. Yang betul itu adalah seperti ini ya teman-teman. Dan yang di bawah ini adalah contoh yang salah ya teman-teman. Jadi yang seperti ini jangan di-upload. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang betul ya seperti ini. Nggak ada background seperti itu ya. Dengan wajah polos seperti ini. Nggak ada aksesoris dan segala macam. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Pilih yang tuh photograph upload ya teman-teman. Pilih. Nah, jadi kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita pilih select foto di sini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk ukuran fotonya teman-teman sesuaikan saja ya. Dan ini
teman-teman bisa atur sendiri. Kalau sudah, kita langsung ke bawah ya teman-teman. Kita pilih confirm seperti ini ya teman-teman, di sana ini. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan pengisian datanya ya teman-teman. Nah, di sini foto teman-teman itu udah ke-upload ya, dan sekarang teman-teman cek nama teman-teman, apakah nama teman-teman itu sudah betul atau tidak. Terus lanjut ke bawah, cek datanya semua, apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau sekiranya masih ada yang perlu diperbaiki, teman-teman bisa perbaiki di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian kuesioner ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman isi tik itu aja sih, ya. Ini bukan sesuatu yang harus formal, bukan yang formal teman-teman. Jadi ya detail lah seperti itu. Terus ini juga. Oke. Nah, selanjutnya itu to pay test fee ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa bayarnya itu dengan debit card atau credit card. Atau teman-teman bisa pakai PayEasy. PayEasy ini Yucho ya teman-teman. Atau teman-teman bisa bayar lewat Konbini ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal ini aja, pilih misalnya Lawson seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman isikan nama teman-teman di sini. Nah, lalu setelah teman-teman isikan nama, pilih Payment at Convenience Store ya teman-teman. Nah, isi nama. Nah, setelah itu teman-teman di sini akan mendapatkan konfirmasi. Jadi teman-teman cek lagi data teman-teman apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Nah, kalau sudah betul, teman-teman scroll ke bawah, teman-teman pilih apply ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi sekarang kita scroll ke bawah. Nah, jadi ini adalah kode pembayarannya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman pergi aja ke Lawson, terus masukin ini payment number receipt nih ya, payment receipt number ini. Terus nanti teman-teman masukin nomor telepon, lalu nanti proses pembayarannya bisa teman-teman lakukan di kasir ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai. Jadi lebih kurang seperti itu ya untuk proses pendaftaran ujiannya. Nah, jadi menurut gue tidak terlalu sulit dan gue rasa teman-teman juga bisa mengikutinya dengan mudah ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu adalah ke metode pembayaran ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang sesuai dengan teman-teman inginkan, misalnya dengan menggunakan kartu debit atau menggunakan Konbini atau lewat Yucho juga bisa ya teman-teman. Nah, tetapi gue biasanya itu menggunakan debit atau lewat Konbini. Nah, kalau di Konbini biasanya gue pakainya yang di Lawson ya teman-teman. Dan untuk pembayaran JLPT via Lawson gue sudah bikin videonya secara terpisah, jadi teman-teman bisa cek videonya untuk pembayarannya ya, dan gue rasa juga itu sangat gampang sekali. Teman-teman tinggal masukin nomornya aja sama nomor HP, lalu nanti keluar receipt-nya, lalu receipt itu dibawa ke kasir seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya tutorial yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa ikut JLPT dan mendapatkan hasil yang bagus. Dan kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.